Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati bersama Ketua Umum Pengurus Pusat Notaris Muslim Indonesia Bapak Heri Sosiawan SHMH, Bapak Sekretaris Umum Bapak Ahmad Bangsali SHMKN, Bapak Dewan Penasihat Notaris yang saya hormati, Bapak Zainal Arifin yang saya hormati, PLT Bupati Rembang saya hormati, semua yang hadir yang saya hormati. Kita akan ngaji fikih tentang notaris. Tadi yang diceritakan Pak Arifin itu sisi baiknya, tapi tadi saya bisik-bisik sama Pak Imam itu bisa nggak dipakai bodoh, ya bisa kan? Ya memang lembaga apa saja itu bisa dipakai nipu ya. Agama ya bisa dijual, kekerasan yang bisa dijual, kelemah lembutan yang bisa dijual. Jadi ibu-ibu ini yang cantik-cantik itu kalau ketemu orang tuh malah kesunatan tuh judes. Jadi dalam fikih itu kalau orang cantik itu haram lemah lembut, harus apa? Judes. Judes. Jadi dalam sebuah ayat diterangkan, ya nisa an-nabi lastunna ka'ahadim minan nisa ini taqaitunna fala takhdu'na bil qaul. Jadi diantara aturan perempuan itu kalau dia cantik, kalau ketemu lelaki itu tidak boleh bersikap lemah lembut. Karena kalau lemah lembut, pikiran lelaki yang nakal itu dianggap mau. Jadi makanya punya istri judek itu berkah. Karena tidak diganggu tetangga. Yang repot itu judes sama suami, ramah sama yang lain, itu masalah itu. Nah begini ya tentang notaris atau tentang penulisan ya. Di antara yang diyakini para ulama, awwalu ma khalaqallah, pertama yang diciptakan Allah itu al-qalam. Qalam itu pena. Karena semua fakta sejarah itu butuh pencatatan. Dan kalam ini yang mencatat semua peristiwa yang mulai alam ini diciptakan sampai hari kiamat. Semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu pencatatan ini untuk apa? Kalau para malaikat ini nanti supaya kita tahu bahwa apa yang terjadi di dunia atau di sistem hukum modern sebetulnya lebih dulu di sistem Lauh Mahfuz. Malaikat itu yang nanti di langit itu hanya merujuk catatan, jadi tidak ketemu kita. Makanya nanti ukurannya itu catatan amal itu dikasihkan. Kalau kebetulan itu baik, delalah itu corong Jawa delalah, kita rumahnya pakai tangan kanan. Kalau buruk catatan itu kita terima dengan tangan kiri, masih lumayan, ini buruk yang medium. Kalau buruk banget sudah nerimanya tangan kiri, kita menerimanya dengan memunggungi yang ngasih. Jadi sudah bisimalih masih waro apa? Itu kan pelecehan. Sudah nerima pakai tangan kiri, cara nerimanya dengan memunggungi. Nah, artinya kalau orang modern bilang catatan itu penting untuk sebuah bukti atau akta itu penting untuk legalitas hukum atau apa saja, sebetulnya Allah mengelola alam ini mulai dulu itu sudah pakai catatan. Jadi masyhur itu kita mungkin hafal, ini tak carikan ayat-ayat yang mungkin Mas Arifin biar gampang hafal, itu yang juz 30 saja. Apal 30 juz atau juz 30? Ini pendereknya Mas saya, Mas Arwan, ini penderek Mbah Mun, tapi kayaknya tidak meyakinkan apal Quran apa penderek. Wa inna alaikum lahafidhin, bersama kiromang katibin, terus ya'lamu nama taf'alun. Jadi semua itu berdasar catatan, terus catatan itu dikasihkan. Ketika dikasihkan itu catatan itu berdasar apa? Lah saking baiknya Allah itu kalau baik ditulis 10, kalau buruk ditulis apa? 1. Tapi banyak ulama yang menunjukkan begini,
untuk diterima sebagai baik itu banyak syaratnya. Misalnya sedekah, materi yang diberikan harus thayyibah, harus baik, dari pekerjaan yang apa? Halal, dengan niat yang baik, yaitu ikhlas. Jadi baik itu memang ditulis 10, tapi catatannya agak banyak, aturannya agak banyak. Nah, buruk itu ditulis 1, tapi nggak ada catatan. Sama nggak bisa misalnya habis malam terus saya nggak dosa, tadi saya nggak ikhlas. Nggak bisa. Habis korupsi, insya Allah korupsi saya nggak diterima Allah, saya nggak ikhlas, nggak bisa. Sementara sholat itu ditulis 10, tapi untuk menjadi sah itu catatannya banyak. Ya misalnya saya ini kecelok kiai, terus kalau jadi imam terus sholat nggak khusyuk kan malu. Akhirnya ya khusyuk saya ini mu'allal, ada penyakitnya karena demi jaim tak jaga apa? Iman. Kayak saya misalnya bupati, nggak ngomong kesejahteraan rakyat itu kan ya malu, akhirnya ngomong. Apa betul hatinya gitu apa enggak? Nggak tahu. Itu ribet. Untuk kebaikan itu ribet. Saya kiai ngomong agama, ini demi penjelasan agama, apa profesi, apa cari keuntungan juga nggak pernah tahu. Sehingga agama ini tidak hanya ngeritik orang fasik, tapi yang ngeritik ulama. Sehingga Imam Ghazali itu ngarang Ihya, itu diantara juz-juz awal itu ngeritik ulama, itu aneh. Kenapa itu aneh? Karena Wong Imam Ghazali itu ulama, kok kalangannya justru ngeritik apa? Ulama. Karena agama ini datang untuk membenahi semua. Saya ulang lagi, agama ini datang untuk membenahi semua, termasuk membenahi sistem keulamaan. Di antaranya aturannya adalah ilmu itu harus tercatat. Jadi notaris itu nggak boleh bangga, sebetulnya itu mengikuti tradisi tertua dalam sejarah alam raya ini. Awwalu ma khalaqallahu itu al-qalam. Ya tentu di atas itu semua ada Nabi Muhammad SAW, tapi ini kita bicara al-qalam. Nah kenapa semuanya harus tercatat? Saya sedikit cerita. Banyak ulama yang berpendapat, pertama yang bikin kolam yang bisa memanfaatkan atau menggunakan alat tulis itu Nabi Idris. Itu beliau nulis, sehingga beliau itu warfa'nahu makanan aliyah, termasuk Nabi yang punya derajat yang tinggi karena jasanya itu suka nulis. Nah akhirnya ini saya cerita ilmu keahlian yang saya tekuni, keahlian disiplin yang saya tekuni. Ketika Rasulullah SAW masih sugeng, itu semua yang dilakukan itu dicatat. Andai kan nggak dicatat, maka kita tidak tahu mana yang dulu, mana yang belakang, dan nanti punya efek hukum yang dulu bisa dinasah, dibatalkan oleh catatan yang lebih baru. Seperti undang-undang juga gitu, ada revisi semuanya, ada amandemen semuanya ada itu. Itu semuanya dicatat. Tapi jangan katakan catatan itu mengikat, ya tidak juga, karena yang bohong juga banyak. Sehingga dalam ilmu hadis ada hadis maudhu, dipalsukan. Jadi kalau notaris kalau ceritanya baik semua ya Pak Arifin, tidak mungkin hadis saja bisa dipalsu, apalagi notaris ada. Itu di Jakarta saya sering ketemu orang-orang kaya kalau cerita satu tanah sertifikatnya bisa 3, asli semua. Ya kan ribet. Nah, kalau di dunia perdukunan itu semuanya bilang punya Nogo Sosro, asli semua. Sing ahli stambul ya semuanya punya stambul, semuanya ngeklaim asli semua. Jadi catatan itu penting. Tapi kemudian validitasi tadi menurut agama itu siapa? Era dulu yang dipercaya itu orang adil. Orang adil itu orang yang nggak pernah dosa besar atau tidak sering melakukan dosa kecil. Lalu dunia ini bergeser lebih mendengar ke saksi ahli. Ini yang mulai agak ruwet menurut agama, tapi tidak ruwet menurut ilmu modern. Yaitu saksi itu harus orang yang ahli, yang membidangi itu. Padahal ahli itu biasanya ya ahli dalam bidangnya juga ahli ngakali. Makanya dulu guyonannya Gus Dur itu terkenal. Ada ustadz itu
agak salah itu, ya memang salah itu. Ada wartawan dia nggak ngerti ustadz, singkat cerita Gus, ustadz itu orang suci, kenapa maksiat? Jawabannya Gus Dur lucu, yang boleh maksiat itu ustadz, kamu nggak boleh. Kenapa Gus? Karena dia tahu caranya tobat, kamu nggak tahu. Jadi sebelum maksiat sudah tahu, kalau melihat perempuan lain tobatnya wudu kan gitu. Kalau ngerasani Pak Imam nanti tobatnya minta maaf kan, sebelum dosa sudah tahu caranya tobat. Nah, orang-orang ahli hukum, ahli pidana itu tahu cara ngakali pidana. Jadi, nah ini PR bagi kita semua. Lalu Allah itu tahu semua apa yang akan dilakukan hambanya, termasuk akal-akalan itu. Baik akal-akalan merekayasa kebenaran maupun akal-akalan dalam apa saja. Di sini akhirnya Quran dia bicara wa makaru wa makarallah wa huwa khairul makirin. Karena manusia itu mulai dulu cerdas. Ketika orang Yahudi dilarang berburu hari Sabtu dan hari Sabtu itu ikan banyak, mereka tidak berburu hari Sabtu, bikin jebakan, ya. Jadi bikin jebakan pak tapi nggak diambil. Setelah ikan itu tertahan diambilnya hari Minggu, ya. Jadi ya, jebak, ya, jadi orang Sabtunya tapi Minggu. Jadi Nabi Idris itu cerita yang terkenal, yang pertama manfaatkan alat tulis itu. Sampai tidak usah tanya ini riwayat ini hoax apa enggak, hadisnya mutu apa enggak. Nanti setelah alim saja ditanya itu. Sebelum alim jangan tanya dulu. Baca kitab tidak bisa penyoal hadis mutu enggak, ini ribet orang-orang. Nanti setelah alim bisa baca kitab baru debat saya, supaya nanti kalau masih debat tak tanya sudah alim enggak belajar sendiri. Nabi Idris itu ingin masuk surga. Singkat cerita, dia itu berdoa, ya Allah, di antara anak ini cerita ini jarang saya ceritakan. Pertama ini saya cerita di semua ngaji baru ini saya cerita. Ini agak spesial notaris ini, karena Nabi Idris ini nabi pertama yang apa? Memanfaatkan tadi alat tulis. Itu nabi itu ya aneh cara berpikir. Nabi itu memang ya agak aneh cara berpikir, tapi anehnya orang baik. Saya itu kok kasihan sama malaikat yang ngatur matahari. Kan kalau menurut keyakinan agama semua sistem alam raya ini dipasrahkan malaikat. Lalu muakibat, pokoknya semua yang mengatur alam raya ini sama Allah dipasrahkan sama malaikat. Lalu orang modern tak bilang itu satu sistem atau satu apa terserah, tapi kalau istilah agama itu malaikat. Makanya diantara jawabannya Pak Quraisy Shihab ketika ditanya kalau makanan ada malaikatnya, hewan ada malaikatnya, padahal menurut ilmu modern itu tidak ada. Terus kata Pak Quraisy, jika gizi kamu katakan gizi, lalu vitamin kamu katakan vitamin, tidak ada yang melarang, kenapa agama pas bilang itu ada malaikat kamu ribet gitu. Jadi sebenarnya manusia itu ya lucu. Ketika sama tak kasih tahu, pisang itu ada vitamin apa? Kamu kan jawab vitamin A. Anda kan dulu penemunya bilang vitamin Z, itu kan kamu tetap bilang Z. Iya kan? Kenapa ketika kita bikin istilah malaikat ribet? Jadi sebetulnya manusia itu aneh. Ya dulu orang ya nggak ada namanya bupati, adipati. Sekarang jadi bupati. Mungkin pencipta bahasa adipati memang kebiu, bukan jadi bupati itu dulu adipati. Ya itu kan masalah nama saja, masalah apa? Singkat cerita Nabi Idris itu ya Allah, tolong beri keringanan malaikat yang bagian ngatur matahari. Sebagian ngatur orang cantik kan ringan, bagian ngatur pohon-pohon yang indah itu ringan. Bagaimana malaikat yang ngatur apa? Matahari, panasnya kayak gitu. Terus kata Allah, doa kamu saya kabulkan. Hari setelah doa itu malaikat yang bagian ngatur matahari itu merasa rileks, nggak seberat kayak biasanya. Akhirnya tanya, ya Allah, kenapa saya sekarang jadi ringan tugas saya? Ya berkat doa ini Nabi Idris. Singkat cerita terus, tolong beri hak dia terbang ke langit karena sudah mensyafaati saya, terbang dia ke langit. Ketemu malaikat. Jadi orang baik itu ya kadang nakal, ketemu malaikat.
Kata malaikat Israel, tolong saya kasih tahu rasanya mati. Tapi ya kasih mati itu. Akhirnya di surga. Setelah di surga itu cerita kiai kuno itu, setelah kamu belum saatnya masuk surga, pulang lagi. Terus kata kiai kuno itu, sandalnya ditinggal satu. Terus kata Nabi Idris, saya belum bisa keluar Gusti sebelum sandal itu ketemu. Surga itu luas, dicari sampai sekarang nggak ketemu. Makanya warfa'nahu makanan aliyah itu ada ulama mengatakan di antara Nabi yang nggak meninggal selain Nabi Isa itu Nabi Idris, karena beliau sekarang itu masih tertahan di surga nyari sandal. Nah, itu ya gara-gara ngakalin malaikat Israel akhirnya mantel. Ini kan orang belum mati, tadi kan mintanya mati itu uji coba, kenapa mati betulan terus gak mau kembali. Ini cerita. Jadi Allah itu saking baiknya, kadang-kadang kesaksian orang yang agak-agak nipu itu ya diterima. Dulu itu ada orang saking percaya sama hadisnya Nabi. Ini cerita nyata ya, tapi saya tidak ingin dijadikan syariat. Ada orang itu saking percaya sama hadisnya Nabi, dalam hal itu bagus, tapi dia harus nipu untuk mengaplikasikan itu. Yaitu ada hadis, siapa yang mati disaksikan orang sekian, dia orang baik, maka dia akan masuk surga. Dia itu enggak orang baik sama sekali, akhirnya nyewa orang. Pokoknya nanti kalau saya mati, kamu harus bilang saya ini orang baik. Nyewa. Tiga kali. Iya, supaya punya akte bayar. Kami tidak tahu, kalau contohnya itu tidak tahu. Semoga itu tidak terjadi. Atau kalau terjadi ya semoga tobat. Akhirnya itu bayar betul. Dari rumah sampai kuburan ya orang-orang ini ya lah gitu. Ini orang baik, ini orang baik. Itu diampuni sama Allah. Allah bukan nilai bayar nyuapnya, tapi nilai wong kucik percaya nih beda-beda di Nabi. Salah hadisnya. Jadi orang itu mempunyai sisi aneh. Jadi sudah tahu kalau yang legal formal notaris, ya sudah berusaha dapat notaris. Di satu sisi mengaku ini legal formalnya hukum harus punya akte. Supaya jadi dari segi ngaku itu legal formal yang diakui negara bagus, tapi dari segi cara mendapatkannya ini yang masalah kan. Jadi ya saya itu cerita aja. Saya ini tidak termasuk yang bisa disuaparnya, kalau mau ngomong ya ngomong aja. Terus diundang notaris, terus muji-muji terus ya enggak, itu mari tidak adil gitu biasa. Jadi sama Allah dimaafkan. Bukan nilai apa tadi uangnya, tapi nilai dia percaya sama bahwa yang disaksikan orang sekian itu masuk surga. Jadi kita tidak pernah tahu cara pandang Allah. Dan ini harapan ya bagi kita semua yang sering salah. Mungkin tidak sekedar pernah salah, saya ini sudah jujur sering salah. Sehingga di teks hadis maqulu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap dari Bani Adam itu sering salah. Khata' itu bukan khotik. Kalau bahasa Arab itu ghafir itu mengampuni. Kalau ghafar sering ngampuni. Wahib itu pemberi. Kalau wahab sering memberi. Kayak kalau bahasa Arab itu kalau diikutkan wazan fa'al itu mubalaghah. Masih ingat? Masih maju masih maju dia. Jadi itu kadang-kadang hubungan manusia dengan Allah itu kita tidak pernah tahu. Dan Allah itu unik. Kadang itu kalau dicatut itu kadang ya suka, kadang ya tidak suka. Kita tidak pernah tahu karena Allah itu yaf'alu ma yasha. Pernah ada seorang yang nakal, preman lah, nginjek orang yang sedang sujud. Kita kan sepakat yang nginjek itu salah. Kita pasti sepakat yang nginjek itu salah. Kemudian yang sujud ini entah saking nyuwun sewu budunya karena dia ada orang alim, atau saking emosinya bilang gini, wallahi la yaghfiru wallahu lak. Demi Allah, Allah tidak akan ngampuni kamu. Ini pelajaran bagi kita semua. Terus
Allah mewahyukan, ini ada di Sahih Muslim, Allah mewahyukan sama Nabi di era itu. Kulli fulan, katakan pada fulan itu yang sujud, yang soleh ini. Man dzalladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan. Beritahu orang yang sujud ini, yang soleh ini, kenapa dia mencatat nama saya hanya satu sepihak? Saya ini Tuhan, bisa aghfir, bisa u'adzib, saya ini bisa memaafkan, bisa menyiksa. Kenapa sifat saya yang diceritakan hanya saya pasti menyiksa? Ini tidak fair kata Allah. Kan ini hanya diceritakan demi Allah, Allah tidak akan memaafkan kamu. Loh, saya ini Tuhan, bisa saja memaafkan, saya ini punya sifat ghafur, kenapa yang diceritakan pasti tidak fair, tidak memaafkan? Jadi kita tidak, padahal kita secara fikih suka mengira yang sujud kan tentu. Itu ibarat satu keluarga Natal, terus kakaknya bilang, nak sepeda motor bodol mesti bapak mesti ngamuk. Jebule bapak era ngamuk. Lah terus sepeda sapa narawai bapak malah kaya tau ribet kan. Kita tidak pernah tahu tingkat pemaafnya orang tua. Nah, kita hubungan dengan Tuhan kalau kita soleh seringnya gitu. Dengan kita Allah memaafkan, dengan orang lain tidak. Tidak bisa seperti itu. Allah tetap punya sifat dua, diulang-ulang. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu. Tapi inginnya kita sama orang lain, apalagi itu musuh kita, Allah yu'adzibu man yasha. Tapi dengan kita yaghfir. Jadi Allah itu kita atur. Itu tidak boleh. Allah tetap yaf'alu ma yasha. Jadi bisa saja saya nanti masuknya surga itu dulu Pak Imam saja, meskipun hanya PLT Bupati bisa saja. Karena Allah yaf'alu ma yasha, boleh saja. Tapi boleh juga kalau dia dahulu saya diusir lagi ya boleh saja. Tapi yang jelas itu Allah nggak suka dicabut sepihak, itu nggak suka. Nah, sehingga maksud saya ngaji di sini. Ketika kita sudah punya legal formal akte misalnya, jangan lalu melupakan bisa saja fakta sebenarnya tidak seperti itu. Karena tidak gampang. Legal formal mewakili fakta itu tidak gampang. Saya cerita sedikit ini sekaligus peringatan bagi semua yang nangani hukum lah atau legal formal. Saya juga pernah didolani Dirjen Kemenhum. Saya sering cerita dulu ada orang bercekcok di depan Nabi, 2 orang. Itu Nabi cara ngendikan tuh hati-hati sekali. Fala Allah ba'dukum alhana min ba'din. Mungkin di antara kamu ada yang lebih fasih berargumentasi. Faat dia, kemudian saya putuskan sesuai argumentasi yang saya dengar karena lebih meyakinkan. Akhirnya saya menangkan. Tapi ketika saya menangkan dan dia ternyata salah, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Maka bertobatlah orang yang berpinter argumentasi. Jadi kan data itu ya bisa dipalsukan, argumentasi bisa dikondisikan, apa saja bisa. Jadi Nabi yang Nabi saja setiap bikin keputusan tentang sengketa-sengketa sosial, Nabi kalau ngertikan fala Allah ba'dukum alhan itu lebih fasih berargumentasi, sehingga saya putuskan sesuai data yang diberikan ke saya. Tapi ketika data itu palsu atau enggak benar, sebetulnya saya hanya ngasih dia neraka. Dan data ini menyenribet. Ini saya cerita sesuai bidang saya. Nanti yang di notaris atau di kehakiman atau apa saja bisa mengkiaskan, atau orang tua atau apa. Data itu membingungkan. Makanya dulu di antara cerita yang disebut Quran antara Nabi Dawud sama Nabi Sulaiman. Nabi Dawud itu orang soleh. Mulai dhisik nek wong soleh kon pikir teman-teman itu rapati iso. Perkarane iku pikirane donya wis pilih buan. Dadi wong soleh nek dadi pemimpin rada ribet. Nanti kira-kira bupati mbek kula ya saleh kula nak mimpin itu ribet. Wong saleh iki mergo cara wong saleh itu donya iku sepele, buan pepen barang napa donya ora. Tapi nak wong rapati saleh kan iman. Dadi penting ra saleh itu kadang ya penting. Singkat cerita itu ana isu ya. Ana isu itu wong ayu tapi stres. Diperkosa wong papat. Walhasil akhirnya hamil dilaporkan ke Nabi Dawud. Nabi Dawud bareng dilapuri sing 4 ini termasuk tokoh. Rasa diterusno tokoh agama nanti keliru, nanti geger. Kowe tokoh lah. Ya aja muni tokoh birokrasi itu banyak yang tersinggung. Kowe tokoh. Malah itu orang terpandang.
Singkat cerita Nabi Dawud dilapor, paling dihamili anjing. Yang 4 orang itu bilang gitu. Nabi Dawud, ya namanya orang soleh, daripada mengkasuskan orang yang enggak kasus, diam aja. Setelah keputusan itu kelar, Nabi Sulaiman masih umur 13 tahun. Kalau saya hakimnya, maka akan saya putuskan tidak seperti yang diputuskan bapak saya. Padahal Sulaiman itu bin Dawud. Terus kata Nabi Dawud, ya sudah kamu gelar pengadilan lagi, kamu hakimnya. Jadi dulu itu biasa anak sama bapak beda itu biasa, kalau urusan ilmu biasa. Kalau sekarang ada anak beda gegernya itu biasa. Kalau masalah ilmu, sekali lagi masalah ilmu, bukan masalah harta, bukan masalah kekuasaan. Akhirnya Nabi Sulaiman, dan ini menjadi ilmu yang sekarang ditiru para intel, para kasat reskrim, para itu. Nabi Sulaiman akhirnya tanya sama 4 tokoh. 4 orang juga aja, nggak usah tokoh ribet. Tapi sebenarnya tagnya itu tokoh. Dipanggil satu-satu. Yang merkosa itu anjingnya warnanya apa? Hitam katanya. Dah kamu ke sana. Yang kedua ditanya, warnanya apa? Merah. Padahal 4 orang itu ketika di depan Nabi Dawud, 4-4-nya bersaksi bahwa itu diperkosa anjing. Semuanya menyaksikan. Nabi Dawud memutuskan ya sudah anjing gitu aja. Nabi Dawud nggak mau ribet. Berarti sudah merah, hitam, putih. Tidak tahu yang keempat jawab ungu apa nggak ada anjing. Pokoknya 4 ini warnanya beda-beda. Setelah satu-satu terus dikonfrontasi bareng. Kamu tadi bilang apa? Hitam. Kamu tadi bilang apa? Merah. Kamu tadi bilang apa? Putih. Katanya menyaksikan bareng. Kenapa anjingnya jadi beda-beda? Berarti kamu bersekongkol bohong ya? Wah, akhirnya ngaku kalau keempat ini yang tadi yang merkosa. Jadi apa ya? Menghakimi itu tidak gampang. Sehingga di Quran itu kalau Allah muji Nabi Daud itu hanya dipuji kebaikannya. Di antaranya inna sakharna ma'hul jibala yusabbihna seterusnya. Tapi ketika masalah hukum kata Allah fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukmau wa ilma. Jadi kalau masalah kecerdasan memberi hukum itu kata Allah fafahamnaha Sulaiman, cerdas anak. Begitu juga ketika ada mbak sama adik punya anak, sama-sama punya anak. Anak itu kalau kecil kan wajahnya mirip-mirip. Apalagi saudara ya, anaknya mbak sama adik. Singkat cerita di tengah hutan itu dimakan oleh serigala. Ya kalau sama-sama cantik anaknya kan mirip-mirip karena bersaudara. Nah sing sitok Afrika, sitok Indonesia kan raine sekarang beda. Ini kan sama-sama satu klan yang sama, satu marga. Setelah dilaporkan Nabi Daud, beliau memutuskan sesuai yang meyakinkan argumentasinya. Diputuskan, ya sudah yang hidup ini milik kamu. Misalnya menang adiknya. Ya sudah. Karena kebetulan yang sebetulnya punya bayi tadi tidak bisa berargumentasi. Akhirnya Nabi Sulaiman ya sama. Kalau saya hakimnya tidak saya putuskan seperti itu. Ya Nabi Dawud ya fair, silahkan gelar pengadilan lagi. Digelar. Kata Nabi Sulaiman, ambilkan sapeso. Daripada 2 bersaudara ini bersengketa, bayinya dipotong 2 ya, dibagi gitu. Ini yang mbaknya ini yang tadi kalah itu langsung spontan, tidak, itu tidak bayi saya, silahkan dikasihkan adik saya. Sing adiknya tenang saja. Terus adiknya ditanya, kenapa kamu tenang saja? Kalau adiknya harus dibagi. Akhirnya dimenangkan mbaknya. Pikirannya Nabi Sulaiman, membiarkan bayi dipotong 2 itu tidak naluri seorang ibu, mesti jadi kira bener. Sing mbaknya karena ingin bayi ini nggak dipotong sampai rela dikasihkan orang lain, sementing bayi saya hidup. Ini naluri seorang ibu. Nah, ini kepintaran Sulaiman. Jadi dia memanfaatkan psikologi untuk memutuskan siapa yang. Sebetulnya di notaris, di kehakiman bisa pakai teori itu. Ono wong kok oleh ngajakno permohonan bulat terus. Jadi mesti alamat terus. Karena kata Nabi itu semua riwayat mengatakan al-haqqu sahlun, kebenaran itu nyaman.
bawaannya kebenaran itu nyaman. Ditanyakan tetangga-tetangga yaitu miliknya, ditetanggakan kerabatnya yaitu miliknya. Tapi kalau barang nggak bener itu mesti mubah. Kan harus ngambil data-data yang nggak valid divalid-validkan yang atas. Sebenarnya kalau barang hak itu pasti gampang. Tapi masalahnya selalu ada orang yang pintar berargumen. Nah, makanya terus ada aturan tadi al-bayyinatu 'alal mudda'i. Jadi mudda'i itu orang yang mengklaim itu harus lebih punya apa? Bukti. Tapi lagi-lagi ini masalah-masalah yang kita di zaman akhir. Itu kemudian ada profesi yang kadang-kadang nyuwun sewu. Keahlian itu lebih dipercaya ketimbang kesolehan. Saya itu kalau boleh komplain itu ya komplain, tapi SKBU takdir. Misalnya ini contoh ya yang terkait kita nekuni agama. Kita ini tentu suka bela orang soleh itu suka. Kalau saya nuruti hirah diniyah itu bela orang soleh itu suka. Tapi kita juga harus tunduk sama sifatnya Allah Ta'ala itu wa yaghfiru liman yasha. Juga kita harus tunduk bahwa Allah bisa saja mentobati siapa saja, kapan saja. Jika Nabi itu kalau disuruh masuk mau munafik itu ya gak mau. Bisa saja Allah itu aradawahu bi khair entah kapan. Kayak apa bencinya Nabi sama Wahsy karena membunuh orang paling dicintai Nabi itu Qatilu Hamzah. Tapi malah Wahsy dikasih apa? Tobat sama Allah. Makanya kata Imam Ghazali, berapa orang sing sabbal anbiya akhirnya yatubu alaihim. Itu yang akhirnya iman sama Nabi itu dulu orang-orang yang pernah ingin bunuh Nabi. Iya, Abu Sufyan itu yang mimpin perang Uhud, Abu Sufyan, mimpin perang Badar, Abu Sufyan. Tapi akhirnya tobat jadi mertuanya Nabi. Sehingga kita ini atas nama agama juga ininya bela orang soleh mati-mati. Tapi atas nama agama juga memberi harapan kepada orang yang sedang fasik karena banyak cerita mereka itu tobat. Sehingga kalau kita atas nama ilmu ya sudah mengikuti cara Allah ngendikan. Misalnya liyajziyallahu shadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqina ya insa'a aw yatuba. Sudah kita harus ngomong 2 kali. Allah menyiksa orang munafik itu ya insa'a kalau Allah ingin. Aw yatuba atau Allah memberi tobat. Jangan karena kita marah seakan-akan orang itu pasti kena siksa. Tidak mesti juga. Bisa saja Allah ngasih ampunan. Makanya ada 2 hadis terkenal dalam hal ini. Yang satu Nabi pernah ngendikan al-qatil wal maqtul finnar. Yang bunuh maupun yang dibunuh sama-sama di neraka. Sahabat komplain, hadza al-qatil fama balul maqtul. Oke, kalau pembunuh di neraka masuk akal ya Rasulullah. Kalau yang dibunuh kenapa harus di neraka? Jawabnya Nabi itu unik. Yang dibunuh itu sebetulnya masalah nasib saja, mentalnya tetap pembunuh. Sehingga dia harus tetap ketika orang duel sama-sama pakai pedang, semua mentalnya apa? Pembunuh. Mentalnya sama-sama cuma inisial mati, tapi mentalnya tetap pembunuh. Sehingga dengan dihitung niatnya ini ya sama-sama harus di neraka. Al-qatil wal maqtul finnar. Tapi Nabi pernah ngendikan juga suatu saat sange rahmatnya Allah, al-qatil wal maqtul sama-sama happy di surga. Sama-sama senang di surga. Hadza yaqtulu hadza fayatubu hadza, ya akhirnya ketemu di surga. Ya tadi Sayyid Hamzah karena dibunuh Wahsy, beliau syahid langsung surga. Wahsy karena tobat dan mengkafaroi membunuh Musailamah al-Kadzdzab juga di surga. Semuanya mungkin karena Allah yaf'alu ma yasha. Dan Allah yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Nah di sini kenapa banyak kiai alim itu tidak tegas. Kata orang yang nggak pinter, kiai NU ora tegas. Sakjane kok perkara tegas ora tegas. Yo pancen ngaji, ya, untuk ngaji wis ngene iki. Jadi bukan urusan tegas tidak tegas, pancen untuk ngaji kabeh ora mesti. Sehingga sing soleh pun berdoa mati-matian supaya husnul khotimah. Kita mungkin saudaranya itu 5. Ternyata mungkin di antara mereka ada yang cara mendapatkannya itu cara Jawa menang-menangan.
Ya kan kita tidak pernah tahu. Ya kita tidak pernah tahu. Makanya di sini dibutuhkan selalu nopo istighfar. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kita ini tidak pernah tahu. Jangan-jangan yang kita miliki itu ada kecampuran-kecampuran hak orang lain. Karena kita tidak pernah tahu. Meskipun sekarang legal formalnya kita punya sertifikat, punya seperti ini contoh. Mungkin ini banyak yang tersinggung, tapi ini hukum tetap saya beritahu. Dulu Nabi itu melarang kalau orang terpelajar bertransaksi sama orang lugu. Dalam ilmu ekonomi itu layabi hadirun libadin. Orang terpelajar itu nggak boleh transaksi sama orang lugu. Karena bawaannya itu mesti ngakali. Bawaannya itu mesti ngakali. Terus naha Rasulullah antalakir rubban. Nabi itu melarang secara ekonomi penjual dari kampung-kampung itu dicegat sebelum masuk pasar. Jadi Nabi inginnya orang yang bawa sapi itu sampai ke pasar sapi supaya ngerti harga pasar. Tapi kadang-kadang tengkulak itu suka dicegat di perjalanan, apalagi dulu belum ada internet, belum ada HP. Terus orang dicegat ngertinya yaitu sudah harga terbaik. Padahal itu harga paling murah. Itu sehingga naha Rasulullah antalakir rubban. Terus di kitab Fathul Mu'in, ini dengerin semua maklar-maklar ini supaya tobat. Di Fathul Mu'in itu walaya sikhu bi'ul fuduli, jual belinya maklar itu nggak sah di kitab Mu'in kan? Tapi Indonesia kan nggak anut Mu'in, anut untung rugi kadang-kadang gitu. Jadi misalnya gini Pak Arifin ya, saya ini orang desa bawa sapi ya, kalau sudah mbah-mbah tua ya, sudah mbah-mbah tua bawa sapi, biasanya bawaannya maklar itu, mbah ini jenengan sapi ini kepengen pajeng pinten ya 10 juta. Pulau mas 10 juta. Biasanya mbah tua itu dilungguhno ning warung kon ngopi, dibiayai paling 5.000 kan kopi. 5.000. Terus si Pak Arifin tadi jual sapi itu di pasar. Kalau laku 11 juta ya dijual, baik mau dikasih 10 juta. Tapi kalau lakunya hanya 9, gak ngangkat bah dibalekno meneh. Mau rugi 5.000. Nah pertanyaannya gini, ketika nyata-nyata laku 11 juta, uang 11 juta itu imbalannya sapi apa imbalan omongannya Pak Arifin? Harga sapi apa harga apa? Enggak, sapi itu masih milik siapa coba? Mbah itu. Berarti uang 11 juta itu milik siapa? Mbah itu. Tapi kamu ikhlas enggak nyetorkan 11 juta? Mesti Mbah mau kan sampean kepengen 10 juta, ini 10 juta. Pertanyaannya tetap saja secara fikih 11 juta itu semuanya milik Mbah tadi. Karena yang kamu jual masih. Nah, sebetulnya ada cara supaya halal. Mbah sapi tak utang. Berarti kalau diutang nanti ketika payu 11 juta ya kamu ya nggak masalah kan posisinya mbah sapimu payu mbok dol piro 10 juta. Oke 10 juta tak utang mbah ya. Berarti payu 11 juta kamu bayar 10 juta. Tapi resikonya nak payu 8 juta kamu tetap bayar 10 juta. Tapi kalau selama akadnya maklar itu yang kamu jual tetap milik mbah itu, dan berapapun harganya uang itu ya milik mbah itu, karena as-saman fi muqabalatin mabi, harga ini tetap harga barang yang dijual, sementara itu masih milik mbah tadi. Jadi nah saya tidak tahu apa mazhab lain membolehkan itu enggak, tapi tetap normalnya itu ribet. Jadi makanya Nabi itu dulu itu nggak suka kalau ada orang lugu-lugu dagangan beung pinter, nggak suka. Sampai Nabi ngintikan layabi hadirun di badin, hadirun itu orang kota, badin itu orang bedui, saking inginnya itu. Nah artinya mungkin di notaris, di kejahakiman, di kejaksaan itu ojo sampai lawang terpelajar berperkara ambek wong lugu, bawaan iki bodoni, iki dibodoni. Apa juga kita harus pakai hukum seperti itu? Potongannya kok lugu mbek wong pinter, sik mbah ora bapak kok sik golek sing bapak. Jadi ini kebenaran saya itu memang ingin mengungkapkan ya. Jadi cobalah
perbaiki perilaku kita. Jangan sampai ada pembodohan dalam perdagangan maupun dalam pendidikan. Dulu ketika kita komplain sama sistem pendidikan nasional, kenapa sering ada regulasi juga gitu. Masa yang di NTT sama daerah-daerah terbelakang standar nasionalnya disamakan yang di Jakarta, kan nggak boleh. Sama sebenarnya di perdagangan juga gitu. Masa orang pinter boleh pulak barang di daerah-daerah yang terpencil, mesti bawaannya juga ngakalin gitu. Jadi cuma ya gimana ya kita seperti itu mau, cuma ini cerita ngaji, kamu ngelakoni ke monggo boten ke istighfar, so ini kan cuma saya harus ngomong supaya orang itu ngerti lah sebenarnya agama ini menata semua. Soal kita tidak bisa melakukan itu ya kita istighfar, tapi agama ini sudah mengatur semua supaya sistem ini supaya mengayomi. Kan kulo tuh angger ana wong desa ngoten. Kadang-kadang kulo kan kecelok kiai gede lah, kadang-kadang wong ya kepengin Gus kulo niku duwe tanah sak menten teng daerah niki dol Gus regane murah. Ayo ngene iki. Sampeyan nek pinter wae dagangan ribet pinter sik. Karena sampeyan butuh duit tenan nulung malah rapopo gak ribet, sanggep ae hibah kek-kekan mergo ribet. Ya saiki ora wong duwe dhuwit iku seneng wong desa tetep goblok. Dan tetep kena di akal. Makanya kadang-kadang nyuwun sewu dinas pariwisata barang nggak harus istighfar. Mesti istighfar begini. Kadang-kadang nyuwun sewu juga yang wisata. Yang wisata nggak ditakoki kenapa kamu suka main di daerah ini. Saya seneng masyarakatnya masih tradisional. Wah saja adol serabi isu-isu. Mereka ini bangsa kita yang juga ingin maju, tapi sing tukang wisata seneng nak mereka tetap desa jadi gue tontonan bukan gue objek. Kita ini katanya mau mengentaskan dari yang nggak terpelajar menjadi terpelajar. Nah, kadang-kadang manusia pedalaman yang jauh di tontonan, manusia pohon di udahlah. Kiai ya istighfar, saya sebagai ulama juga istighfar, semuanya istighfar. Bahkan Nabi yang sempurna, yang maksum, yang nggak pernah salah pun menganjurkan semua orang itu harus tetap istighfar. Tapi kamu misalnya benci dinas pariwisata ya keliru-kelirunya tadi. Awal mereka terakses oleh publik ya gara-gara ini. Dan barokahnya terakses ini suatu saat anak-anak pedalaman ini akhirnya terpelak. Kita tidak pernah tahu hikmahnya. Jadi pokoknya semuanya terus butuh istighfar. Nggak bisa enggak. Ya misalnya secara legal formal Pak Imam ini PLT Bupati Rembang, memimpin Rembang. Tapi secara hukumnya Allah misalnya, jangan-jangan kamu pimpin tuh wali, orang wali mimpin wali kan kurang ajar misalnya. Jadi hukumnya semua hukum ya ribet kan menurut hukum. Tapi ya sudah kita ya ikhlas wae dipimpin panjenengan ini aturan tuh ini. Makanya kalau nanti guyon be Pak Ganjar, tidak tentunya mimpin kula soal yang akhirat gentenan. Karena memang harus seperti itu. Nah jogeman ulama juga wali, jadi seneng dunia dipimpin, yang akhirat dipimpin menang ribet. Jadi kudune gentenan oh. Gantian. Nah ini pelajaran bagi kita. Jadi di antara keinginan Rasulullah SAW itu orang-orang yang tertinggal itu sampai masuk pasar Arifin supaya ngerti harga pasar sehingga mereka terpelajar. Sama lihat di bab di Sahih Muslim atau Bukhari itu betapa Rasulullah itu di bab itu diulang-ulang. Nah Rasulullah antalakir rubban layabi hadirun libadin. Tapi ini orang sudah mulai lupa, malah seneng kalau ada orang-orang lugu seneng. Kulak ning desa wae ijek murah. Nah, ini kalau apa? Artinya kan kita sebenarnya suka kalau bangsa kita ini dolan kono wae masyarakat ijek desa. Suweneng. Anak bangsa sendiri, saudara kita sendiri, kene wisata dhuwur gubuk, ndelok petani ijek desa nu suweneng. Menawa ning atine kena diakali. Nggak sing seneng rabi ya ngono. Rabi ini kene wae murah. Kirit. Jadi Rasulullah itu kayak apa hebatnya. Jadi di antara yang dilarang Nabi gimana? Orang-orang desa bersentuhan sama orang. Tapi yang dilarang orang kotanya karena ini yang dianggap subjek. Nah ini enggak niat nyinggung siapa-siapa tapi cobalah
Wong ini ngaji supaya ngerti lah bahwa betapa agama ini mengatur apa semua. Oke, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas ilmunya Gus Baha, guru kita. Ya tadi sedikit kias-kias kita bisa mengambilkan manfaat lah ya kan. Kita sebagai pencatat beberapa transaksi. Nah tadi Gus Baha bukan menyindir tapi mengkias-kiaskan supaya kita amanah ketika membuat suatu produk legal formal tadi seperti akta, hati-hati jangan dicontohkan seperti tadi sebagai maklar lah, sebagai apa. Nah itu maksud Gus Baha bukan menyindir tapi kita supaya hati-hati. Untuk selanjutnya pertanyaan dari rekan-rekan, mungkin dari sini satu, nanti dari online saya baca satu. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Gus Baha ini idola kami, Gus, dari Jawa Timur kami. Oh iya. Dari Surabaya. Iya, jauh-jauh ke Surabaya dari sini ingin mendengarkan langsung pengajian. Jauhan Banten. Begini Gus, sesuai dengan tema kali ini kan dengan iman dan amal soleh kita menuju Indonesia maju ya. Tapi alhamdulillah tadi melebar ke notaris ya sebagai profesi kita. Yang kita tahu bahwa iman saya, iman semuanya ini seseorang pasti abdon ya Gus ya. Nah bagaimana kiat untuk menjaga iman ini agar bisa stabil, Gus Baha. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wonten gurune kok muridé. Oh enggak, Gus. Masalah iman itu banyak ulama yang berpendapat, termasuk mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Ibu isi ya? Kok bisa namanya gitu? Iskariwa. Oh ya bahasa Arab. Iya, nggak usah diteruskan nanti mati dulu. Itu kan hiduplah secara mulia atau mati secara sahih. Begini ya, iman itu banyak ulama berpendapat, mayoritas ahli sunnah bahwa iman itu bisa naik, bisa turun. Tapi banyak ulama juga yang berpendapat tidak bisa naik, tidak bisa turun. Karena iman itu tasdek, tasdek itu membenarkan. Jadi misalnya gini, saya beri contoh ya. Ini misal, ini warna biru. Saya berkeyakinan pulpen ini biru. Ya sudah biru. Ketika saya tidak menggunakan pulpen ini secara baik, saya tetap berkeyakinan ini biru. Ada orang yang berkeyakinan ini biru dan memanfaatkan kebiruannya. Ada orang yang berkeyakinan air itu menyegarkan. Dan kemudian dia pas dahaga tidak minum. Keyakinannya benar, tapi dia bodoh karena sudah ngerti solusinya minum kok tidak mau. Tapi imannya masih benar. Kalau nah di sini banyak ahli sunnah wal jamaah. Orang percaya kalau Allah itu Tuhan, Muhammad adalah Rasulullah wa Habibullah. Tapi dia nyuwun sewu tidak sholat. Menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, dia tetap entah kapan tetap masuk surga karena dia tetap iman. Orang yang mengatakan air itu menyegarkan itu masih waras, meskipun dia tidak memanfaatkan air itu. Orang yang mengatakan Allah itu Tuhan dan Muhammad kekasihnya masih waras, meskipun tidak sholat. Nah di sini makanya pendapat ahli sunnah itu gimana? Orang yang meyakini Allah itu Tuhan, Rasulullah kekasihnya dan Rasulnya tetap mukmin, tidak menjadi kafir.
Meskipun harus disiksa neraka lama sekali karena tidak sholat, tidak zakat. Nah ini penting saya utarakan, di antara pembeda ahli sunnah dan tidak adalah ahli sunnah tidak pernah mengkafirkan orang yang maksiat, tapi tetap dosa. Nah sekarang begini contoh paling gampang. Koruptor itu setelah korupsi masih warga Indonesia apa enggak? Masih kan? Penjahat juga warga Indonesia enggak? Jadi orang tidak tercerabut dari warga Indonesia hanya karena korupsi. Nah, jika iman dengan makna tasdik, maka iman itu seperti tadi. Tapi iman itu masalahnya adalah diantaranya itu kalau sudah percaya itu yang ngambil konsekuensinya. Nah, di sini mengalami yazidu wa yanqus. Misalnya corong Jawa, nak wis keceluk bapak ya tanggung jawab, nak wis keceluk suami ya nafakoi. Tapi pertanyaannya, suami yang sempurna gimana? Yang nafakoi, yang mencintai. Tapi jangan dibalik, kalau gak nafakoi terus gak suami, sama lagi suami mesti nganggur ya akeh. Jadi ini kan masalah-masalah yang menjadi perdebatan ulama. Nah, kalau sama tanya gimana cara menambah imannya tadi dengan amal soleh, dengan tapi saran saya di atas amal soleh itu ada yang namanya akidah, cara berpikir. Misalnya begini, saya ini sebagai kiai itu ya kadang-kadang takut mati, tapi kecil sekali saya takut mati karena setelah saya berpikir, dulu saya itu nggak ada, saya ini kelahiran tahun 70, sebelum tahun 70 itu saya ada, tahu-tahu ada, dan ketika ada saya tidak tahu cara ngatur jantung saya, paru-paru saya, sistem oksigen yang saya butuhkan. Artinya ketika kita hidup pun itu sebenarnya kita tidak pernah ngatur kehidupan kita. Kenapa kita takut mati? Takut, wah aku nak mati itu saya wopo nih kuburan, wis ditimbun dia apa, bisa apa? Sebetulnya zaman kita hidup pun kita bisa apa coba? Apa terus mentang-mentang bupati dia ngatur jantungnya sendiri kan ya enggak? Apa mentang-mentang presiden terus bisa ngatur oksigennya kan enggak? Sebenarnya zaman kita hidup dia tidak bisa ngatur diri kita. Makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi ulama itu melatih itu. Makanya manusia itu pernah jadi janin, ini untuk pelajaran. Kata orang-orang tasawuf, janin itu tidak pernah protes sama Allah. Ya Allah, kenapa saya punya kaki? Memangnya untuk apa? Karena dia di kandungan ibu, masih di rahim. Untuk apa punya kaki? Oh, saya tidak perlu jalan-jalan. Untuk apa punya tangan? Tapi setelah lahir baru tahu gunanya kaki sama tangan. Nanti mati juga gitu. Artinya zaman kita hidup sendiri itu tidak bisa mengelola kehidupan kita sendiri. Kita tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita, tidak bisa. Tapi gara-gara keangkuhan kita, seakan-akan ketika kita hidup itu bisa menentukan semuanya. Padahal tidak sama saja. Nah, dengan begini terus kita iman tuh gampang. Ya sudahlah, paling mati seperti itulah. Saya zaman hidup ya tidak ngerti cara ngatur hidup. Toh nyatanya hidup paling pas mati juga Allah cara ngelola kehidupan kita setelah mati. Ya sudah. Saya itu bayangkan gini Pak Arifin, saya pernah ada sekumpulan dosen ngaji saya di Jogja, tak jawab itu sampai banyak yang nangis. Saya bilang gini, andaikan Anda jadi Tuhan, susah mana mengembalikan orang seluruh dunia hidup lagi sama bikin Nabi Adam. Karena ini banyak yang ilmuwan biologi, susah bikin Nabi Adam. Karena ketika Allah bikin Nabi Adam itu kan bikin master. Di Nabi Adam itu tersimpan miliaran atau ratusan miliar orang yang akan hidup ila yaumin. Allah harus bikin satu sistem gen yang berpopulasi, yang melahirkan populasi utuh lagi. Itu kayak apa desainnya susahnya? Di Nabi Adam itu awal mula itu harus bikin sperma yang nanti itu jadi indukan semua sperma seluruh dunia. Jadi cara ilmuwan nak wis ana dibalekno gampang, wis ana datane. Ana adene cara notaris. Artinya apa? Sebetulnya alam seluruh manusia ini pernah ada di satu fisik orang, yaitu Nabi Adam. Lha cara sampean dadi ilmuwan, susah gak gawe Nabi Adam. Bikin manusia master yang nanti melahirkan miliaran orang dan semuanya mandiri. Setiap kelahiran itu kan punya jantung sendiri, punya paru-paru sendiri, punya. Terus masternya itu bikinnya gimana sebenarnya?
Dan setiap jantung itu punya sistem sendiri, punya urat sendiri. Dan itu dulu dipadatkan di siapa? Nabi Adam. Makanya Allah tuh sering cerita, kalau kamu tidak percaya kenapa saya bisa mengembalikan kamu setelah mati, coba kamu berpikir, kamu bada'na awwala khalqin nu'idu. Itu dari tanah dan kemudian jadi manusia. Ya sama lah, setelah itu nanti jadi tanah tak jadikan manusia lagi, masalahnya apa? Kan nggak pernah ada masalah kata Allah. Nah itu juga cara-cara menambah apa? Keimanan, maksud saya seperti itu. Ya saya kira itu. Kemudian ini saya satu dari online ya kan, yang lagi ngetren katanya nih Gus. Jadi sekarang ada katanya haya alat jihad. Oh, provokator ya. Nah ini pertanyaannya dari Mas Faris Sidoarjo. Bagaimana kriteria batasan sehingga dikatakan pemberontak pada pemerintah yang sah atau buhot? Dan kemudian bagaimana menyikapi kejadian yang lagi ngetren viral tentang adzan ajakan jihad? Apakah itu ada tuntutan dari Nabi atau tidak, atau termasuk bid'ah? Oh. Nah, berat. Enggak, biasa aja kan. Enggak, ini kalau notaris bakas ini aneh. Pertanyaan umum ini. Enggak, sebetulnya semua orang tahu kok apa adzan itu ya dengan kalimah-kalimah yang sudah seperti itu riwayatnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita masalah jihad juga ngerti lah. Dulu bangsa kita ini dijajah Belanda ya mereka otomatis jihad. Dulu Mbah Hasyim ya bikin resolusi jihad. Semua itu kan muqtadul hal sesuai konteks. Nah, kalau dalam keadaan damai juga orang ya nggak suka jihad ya karena ya saya pernah baca di beberapa kitab. Kewajiban jihad itu penting. Andai kan dulu tidak diwajibkan jihad ketika kita dijajah Belanda sama Jepang, itu juga bingung. Andai kan Islam tidak punya ajaran apa? Jihad itu. Tapi ketika hukum itu berdasar muqtadul hal, maka hukum itu menjadi gugur ketika muqtadul hal itu tidak ada. Jadi tanggapi saja secara ilmiah. Jadi kita juga kebingungan loh. Andai kan dulu nggak ada bab jihad ketika kita dijajah apa? Belanda. Coba ketika kita dijajah Belanda, dijajah Jepang, terus ajarannya mau kasih sayang kok. Monggo. Ini monggo pendet mau. Dan dia kan dulu gak ada ajaran jihad kan ketika Belanda jajah di Tegal di mana? Dia monggo pendet mau. Kan ajarannya wong tua dhisik kan ngalah. Ikhlas. Tapi barokahnya ada apa? Ajaran apa? Jihad. Kita bisa melawan Belanda dan merasa jihad fisabilillah. Tapi di mana-mana jihad itu ya ada konteksnya. Nah dulu kenapa Rasulullah tegas ya karena memang harus tegas. Rasulullah jelas benarnya, musuhnya jelas salahnya. Di zaman akhir itu tidak segampang itu. Jadi ini nggak usah jadi jawaban yang perlu dibentur-benturkan, biasa aja, normal saja. Saya dengan Mas Imam ini ya, karena dia tamu tak hormati. Gitu. Jadi kalau mulai ganggu waktu saya tidak saya hormati lagi kan nggak ada. Jadi ya sudah normal saja. Makanya ini dilatih menghadapi fenomena apa saja itu dihadapi secara normal saja karena agama ini menyediakan apa? Semuanya. Termasuk menurut saya kita harus berjuang supaya tradisi kita superior karena kita pejabat, kita tokoh, terus nganggap desa-desa terbelakang objek itu jangan. Kayak ya tadi, kayak kita anggap desa-desa terbelakang ini jadikan wisata karena udaranya masih segar gini-gini. Oke, kalau itu awal dari kita kenal orang-orang desa nggak apa-apa. Tapi kalau awal menjadikan itu objek, wah enak beli tanah di sini murah itu. Wah enak nikah di sini murah gitu. Paling dipakani sakmene wis gelem itu kan terus. Jadi intinya itu ya seperti itulah. Saya mohon semohon-mohonnya agama ini datang dengan nggak suka naman, nggak suka adu-adu. Jadi yang tukang adu-adu ya harus tobat, itu ancamannya berat. Termasuk adu-adu itu yang menyampaikan kalam ini, omongan ini untuk membenturkan ini, untuk membenturkan ini, sudahlah. Kamu bayangkan ketemu Allah itu berani tanggung jawab apa enggak? Kita semua. Sehingga jangan pula yang suka Islam rahmatan alamin terus nggak ngomong bab jihad aja, jangan juga. Dulu kita tidak bisa bayangkan ketika ada Belanda, ada Jepang, ngendikan orang Islam nggak disanuni kewajiban apa? Tapi
Jadi semua itu ya ada muktadal halnya, ada konteksnya, terus ada ya ini normal saja. Jadi sebetulnya nggak perlu dijawab karena ini urusan notaris, tapi ini hukum normal buat tidak ada. Jadi kalau yang menentang saya tentang semua kitab yang ada di fikih itu memang ya jawabannya seperti itu. Yang jelas itu ya sudah ya. Kita ingin rohama bainahum, ingin saling mencintai, saling melengkapi, saling menghormati, dan semua kita doakan wa mahdina fiman dari terus sampai dan seterusnya. Dan selalu guru-guru kita, Mbah Mun, bapak saya itu kalau setiap ketemu orang, ketemu kelompok tertentu itu mesti doanya Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina, supaya kita itu baik-baik saja. Karena menyatukan hati itu ya tidak gampang. Rasulullah yang kekasihnya saja dingendikani pangeran, aku sendiri Muhammad yang menyatukan hati antara Aus dan Khazraj. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Jadi kalau ingin Indonesia damai, semua wali maupun tidak wali, apalagi yang jabat ini harus berdoa. Yang bisa mendamaikan hanya kersane Allah. Kita tidak bisa. Bupati, wakil bupati, rata-rata ya seangkatan, bariku ya taruh. Itu sudah sunnatullah. Jadi artinya makanya di antara sifatnya Nabi di beberapa kitab dulu itu apa? Mengumpulkan api dan salju. Ketika Ka'bul Ahbar dan banyak peneliti Taurat itu ngerti Nabi punya sahabat yang bernama Abu Bakar yang dingin sekali, dan punya sahabat Umar, itu yang dimaksud. Jadi mengelola hatinya orang itu. Apalagi ngelola 2 istri atau 3 istri dari zaman Nabi itu susahnya. Iya itu kan, ya ilmunya dapat. Jadi saya mohon sekali bahwa kita harus sering berdoa, Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina. Dan kita disatukan oleh Indonesia. Semuanya anak bangsa harus kita hormati. Kita harus ingin Indonesia ini baik, lebih baik, karena PR kita ini banyak sekali. Jangan dihabiskan untuk hal-hal yang ya, jadi saya mohon sekali. Jadi ya sudah seperti itu, nggak usah. Ini bukan jawaban saya, jawaban nurani seluruh bangsa Indonesia, seluruh bangsa dunia. Itu kan ya normal, ini kan sudah. Sebenarnya nggak perlu dijawab, sudah normal sekali. Kan ada saja. Ya, ini aku mau dulu nih. Sudah selesai. Lain kau kasih setunggal mari. Oh iya. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan, terlebih dahulu saya S. Apung, kebetulan juga saya sebagai koordinator tablik, bidang tablik di NMI, Notaris Muslim Indonesia. Dan memang sengaja kami kesini Ustadz, karena ingin langsung berjumpa dan bertanya. Harusnya di Sukabumi, tapi kami sengaja dari Jakarta ke sini. Dari habis sholat subuh langsung ke sini. Keren. Ya. Kalau ini dekat kok. Jadi sampai sekarang belum makan Ustaz. Lapar. Jadi saya mau tanya tadi bahwa orang yang pertama mencatat adalah Nabi Idris. Ya, yang memanfaatkan. Ya, memanfaatkan. Kemudian juga pada saat tadi Gus bilang zaman Nabi pun setiap perkataan Nabi, setiap apapun dicatat. Mungkin ada sekretaris Ustaznya. Dan kami sering menanyakan juga kepada ustaz-ustaz yang lain bahwa untuk notaris ini juga diatur di Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 282 kalau nggak salah. 282 Ustaz. Nah itu bagaimana kaitannya dengan peristiwa-peristiwa yang telah Allah berikan kepada Rasul-Rasul, dan sehingga pada saat kitab terakhir disebutkan bahwa setiap ada perjanjian atau apapun yang dilakukan oleh manusia itu harus dicatat dan disaksikan oleh 2 orang saksi. 2 orang saksi itu kalau perempuan maka sama dengan
satu laki-laki sama dengan 2 orang perempuan. Jadi kalau misalnya saksi berarti 3, kalau 2 perempuan berarti plus 1 laki-laki. Sementara kalau dalam kehidupan kita sekarang, karena berdasarkan undang-undang nasional, saksi itu mau laki mau perempuan sama, Gus. Nah, bagaimana menurut pandangan Gus? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa ya? Balen itu tadi MC orang jelas. Jadi tadi pertanyaannya Gus intinya tentang masalah persaksian dalam suatu akad. Di situ kan mungkin tidak ada yantun, terus di situ bisa hadatain. Nah, dua orang saksi. Nah, undang-undang jabatan notaris itu mengatur bahwasanya ketika ada suatu transaksi itu cukup dengan 2 saksi, mau itu perempuan-perempuan maupun laki-laki 2. Nah, sementara tadi yang beliau ketahui di ngaji di pengajian, kalau seandainya saksi perempuan harus 2, kalau seandainya mewakili laki-laki. Begini ya santai mawon. Niki biasa nderek Mbah Mun, kemarin sudah ke saya provokasi. Santai mawon gini ya, ini termasuk di antara kesalahan kita kadang bandingkan hukum fikih Islam dengan tatanan modern. Sebetulnya masalahnya ndak harus ekstrim itu gitu. Karena sesuatu yang nggak perlu dibenturkan ya ndak usah dibenturkan, ya biasa aja. Hanya biasa aja begini. Sebetulnya ayat itu kan ada terusannya farajulu wa mra'atani mimman tarduna minasyuhada. Ukurannya apa? Misalnya antadilla ihdaruma fatudzakkira ihdarumal ukhra. Jadi Abu Hanifah itu sangat longgar dalam bab usul fikih. Jadi yang diceritakan Quran itu tentu kondisi ideal versi yang paling baik, versi yang paling dapat ridha Allah. Tapi selalu saja, saya ulang lagi, selalu saja ada ruang di mana orang-orang ahli fikih bikin kaidah ma la yudraku kullu la yudraku kullu. Jangan kalau tidak bisa ideal terus sama sekali. Jadi kalau tidak bisa a'lal kamalat, jangan sampai tidak di adnal kamalat. Misalnya begini, kalau nuruti ideal, saksi itu harus adil. Adil itu orangnya nggak pernah dosa besar, nggak sering dosa kecil. Mana ada orang sekarang seperti itu? Terus saksi itu orangnya harus begini-begini. Nak nuruti istri juga gitu, kalau nuruti kriteria itu harus gitu. Nggak ketemu. Li jamali harus cantik, wa mali harus punya uang, harus punya nasab, punya agama. Pasti yang seperti itu tidak mau sama kamu kan gitu. Jadi, nah lalu inti daripada kesaksian itu qat'un nisa. Ada kepastian kalau sengketa ini menang ini, karena ini ada saksinya, yang lain tidak ada saksinya. Atau yang satu saksinya kuat, yang satu tidak kuat. Itu saja sebenarnya kebutuhan dalam konflik itu qat'un nisa. Soal surahnya persis apa enggak, ya kita yakin yang digambarkan Quran itu kelas A, a'lal kamal. Yang kita lakukan itu adnal kamal, karena mau tidak mau. Saya ulang lagi, mau tidak mau. Dulu itu malah kalau nuruti persis, kalau sengketa itu disidangkan harus habis asar. Dulu orang masih normal, kalau habis asar itu kan mau surup, itu mau matahari tenggelam. Itu zaman orang era soleh, itu mau surup itu kayak apa kiamat. Terus perasaannya orang sampai cacilik kon mlebu omah, sapi pitik kon mlebu omah. Saiki ora ya, surup-surup malah mlaku-mlaku tinggu ngabuburit. Nah, dulu enggak, bayangkan dulu itu enggak ada listrik. Enggak ada listrik, terus orang itu kayak histeris setiap mau ngadepi apa malam itu. Karena enggak ada. Sehingga supaya orang itu takut akhirat, takut kematian, kalau ada sidang penting disuruh habis asar. Ini kalau menurut cerita Quran. Makanya kan di Quran itu ketika ada 2 orang itu bersaksi fayub simani billah la syaitan dari fayub ba'da sholat itu disuruh apa? Habis sholat apa? Asar. Jadi dulu itu orang itu sampai seperti itu.
Tapi sekarang eranya rubah, orang itu profesional, ada jam ngantor. Jam ngantor jam 9, jam 10 itu waktu orang paling lupa mati. Kan dulu izadatu bainikum ta hadar ahadakum muntahun taraka khairan al-wasatu dan akrubna terus sak terus itu jadi dicari waktu paling orang itu gampang ingat akhirat, kemudian dia ada bohong mergo surup-surup. Makanya kalau orang dulu sudah umur sak Pak Arifin, waktune wis asar, maksudnya wis meh gitu. Dan dulu itu ngefek betul sampai Nabi ngendikan jangan sholat habis asar, karena habis asar itu setan sedang mengangkangi di sisi ini. Itu makanya dulu terus dipakai kesaksian supaya orang itu takut. Nah, makanya saya cerita nggak perlu benturkan hukum fikih Islam dengan hukum negara, tapi kita juga jangan mengatakan terus sudah saatnya meninggalkan fikih Islam malah keliru lagi. Kita katakan tadi al-maisur la yasqutu bil ma'sur, yang bisa dilakukan ya dilakukan, yaitu tadi inti daripada kesaksian itu kan ada qat'un niza tadi. Kalau ada percekcokan ya kita tentu mihak yang punya saksi daripada yang tidak punya saksi, yang saksinya adil daripada yang saksinya fasik, yang saksinya banyak daripada yang saksinya sedikit. Ya sudah, itu yang apa ya, maksimal yang bisa kita ketahui. Bisa saja indah Allah sebetulnya salah, kebetulan ini saksinya adil, ternyata adil pesanan sudah didesain sedemikian, diset sedemikian rupa, dikondisikan ya kita tidak pernah tahu. Makanya saudara Rasul ketika ngendikan kamu berdebat di depan saya, jangan-jangan di antara kalian cara berargumentasi lebih meyakinkan, kemudian saya menangkan. Sebenarnya ketika saya menangkan dan kamu salah, sebetulnya Pak, kamu tak kasih neraka gitu. Dan Nabi ngendikannya dengan penuh, ya Nabi punya karisma sehingga dulu itu wong ape bodoh niku ora sido, saking wibawanya Nabi. Nah, sekarang nyari kodi yang wibawa kayak Nabi kan tidak mungkin. Malah kodi ini wedi pesakitan yang mergo orderan misalnya kan ribet. Tapi jangan pula katakan gak usah ada kodi ada adil, malah karu-karuan dunia ini. Ya tadi kaidahnya Mbah Mun, semua ulama itu malai drogukuluh lai drogukuluh. Saya sering disewani santri atau masyarakat, Gus kula badhe pegatan, bojoku cerewet judes ngene-ngene. Terus ketika tak bedheki gini rata-rata sudah pegatan. Enak endi keceluk di bojo ambek keceluk duduk. Isin ndi kira-kira? Isin duduk gitu. Wong lanang ora di bojo yo ribet. Yo wis ora usah pegat. Paling gak ngamanno kowe status keceluk wong lanang di bojo gagah. Senajan nek ning omah diamu, ya ora usah mulai pada kono turu mulai. Jadi tadi apa malayudrokupuluh layudrokupuluh. Jadi kesaksian itu kan gunanya itu tadi, kalau ada sengketa hakim ini gampang mihak mana kan? Ya sudah, kalau notaris itu nganggap perempuan ini cukup dalam kesaksian, ya sudah itu katakan hukum notaris. Tapi apa itu menghilangkan hukum Islam apa? Tidak usah gitu, itu nanti memicu. Senangnya kok memicu gitu. Ya kira-kira gitu ya. Masih ada waktu, Gus? Satu lagi. Aja cerita. Ya enggak. Ya enggak apa-apa ya gitu. Oh itu masih ada itu. Silakan. Karena yang hadir itu spesial ya, jauh-jauh. Oh iya. Kayak pemimpin juga harus hadir. Karena tinggi udah ada yang kan pakai itu, tidak batuan juga jadi batu. Terima kasih. Saya tadi sangat terkesan apa yang disampaikan Gusmu berkenaan dengan Gus Baha, saya mohon maaf, berkenaan dengan perdagangan ya. Artinya orang kota ini tidak boleh berusaha dengan orang desa kan gitu ya. Dengan catatan ada kekhawatiran orang kota yang punya ilmu dan sebagainya ini merugikan orang-orang desa. Terus terang aja kami juga
dari kuliah-kuliah dulu tentang perdagangan menurut syariat, ini kami baru tahu nih, Ustaz. Luar biasa menurut kami ya, dengan apa yang saya sampaikan tadi ini ya. Dan fenomena di masyarakat ini real memang ya, kita tidak bisa menutup mata ya, bahwasanya perdagangan orang desa dengan orang kota ya, ini akan ada yang dirugikan, yaitu orang-orang desa, kecuali orang kota tadi ini betul-betul memegang syariat ya. Yang ingin kami tanyakan Ustaz ya, bagaimana kita ini bisa berdagang ini menurut syariat ya. Karena menurut syariat ini, karena hari-hari ini kita berdagang gitu, termasuk tak boleh dusta apa, terus mungkin di dalam perdagangan itu kalau ada orang kecewa atau tidak jadi beli itu dikembalikan dengan ikhlas, langsung malaikat berdoa, ya Allah hindarkan orang ini dari kebangkrutan orang yang jual tadi ini. Sehingga kami mohon petunjuk bagaimana kiat-kiat kita seorang muslim ini bisa aman di dalam syariat untuk melakukan perdagangan. Matur Ustaz. Pakai itu aja Pak. Asmane siapa? Asmane Mas Abdul Razak. Gini Mas Abdul Razak ya, Bapak Abdul Razak. Jadi seperti yang saya ceritakan tadi, sebenarnya Nabi itu kan sangat mencintai semuanya, dan agama ini ad-dinu an-nasihah. Awal orang desa ngerti kota ya barokahnya orang-orang kota itu. Tapi ya diharapkan oleh Nabi, perjumpaannya itu bukan perjumpaan kepingin ngakali, tapi memang ingin menambah atau transfer ilmu lah gitu. Kalau niatnya gitu bagus, karena ad-dinu an-nasihah, agama ini nasihah, maksudnya nasihat itu berkomitmen baik kepada orang desa atau pada orang apa lain. Coba sekarang kok udah timpang gimana ya? Di kampung itu ada hukum sosial yang bagus, misalnya buruh itu ya buruh, mengumpulkan uang dari kota maupun dari buruh ke orang lain supaya kuat beli tanah tetangganya yang harganya paling 20 juta, 15 juta, dan menangitkan kasta hidupnya. Tahu-tahu orang-orang kota mentang-mentang punya uang 1 miliar, 2 miliar, tanah di kampung itu sudah diborong, padahal miliknya orang Gunung Kidul diborong orang, nggak diapa-apain. Nah ini buruh-buruh kampung situ yang ingin beli hanya corong Jawa nempel, hanya ngambil kaplingan saja tidak mampu, karena setelah dimiliki orang kota nggak akan terjual lagi selain harganya apa? Mahal. Jadi itu dulu kalau zaman Sayyidina Umar ada orang beli tanah luas kok nggak digunakan, itu disita oleh negara, harus dipaksa digunakan atau dipinjamkan atau apalah, yang penting tetap apa? Manfaat. Jadi kalau sampean tanya gimana supaya perdagangan itu jalan, ya tadi yang terpelajar ini kalau ngajak wong desa ya niati ya tadi ya, transfer ilmu, transfer peradaban, bukan malah ngakali tadi. Sampean cari di hadis Sahih Muslim itu ada itu bab itu jelas ada nah Rasulullah antalak birruban. Ada teks bagian bentuknya ngendikan la yabi hadirun libadin. La yabi, jangan sampai orang yang terpelajar ini transaksi sama orang apa bedui. Tapi dalam konteks yang niatnya ada baik. Tapi kalau niatnya baik, di mana-mana kalau yang dilarang ya tentu yang tidak baik. Tapi kalau niatnya transfer ilmu kayak tadi, wisata ke orang pedalaman, tapi niatnya awal dari pembelajaran ya benar. Niatnya gue tontonan toh. Malah ketika mereka terpelajar, wah di sini kena api, karena manusia pohon sekarang sudah ada indah. Itu kan kurang aja betul. Sama-sama anak bangsa, sisi tok penonton, yang satu jadi objek gitu kan. Ngawur betul itu. Ya kira-kira seperti itu. Yang penting tadi ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah apa? Nasihat. Nasihat itu berkomitmen kalau hubungan dengan orang lain, niatnya supaya orang lain itu lebih apa? Baik, tidak menjadi korban. Ya sekian demikian Mas Ustaz. Saya satu Pak, tambah. Oh iya. Iya enggak apa-apa. Terima kasih waktu yang disampaikan kepada saya. Saya melihat judul ini, Ustadz, dengan iman dan amal soleh menuju Indonesia. Sebenarnya judul ini mantap, ya.
bobotnya iman dan amal soleh. Sehingga kalau kita lihat di dalam ajaran agama kita, ya, judul iman dan soleh itu dikategorikan oleh Allah sebagai sebaik-baik makhluk, ya. Dan mereka dalam hidup dan kehidupannya nanti tidak akan rugi, ya. Lantas gimana Pak? Sekarang banyak kaitannya dengan kita selaku notaris ini dan dikaitkan dengan masyarakat luas. Kondisi Indonesia banyak yang mengatakan sudah dasarnya iman dan soleh. Semuanya umat Islam melaksanakan dan melakukan berjuang untuk iman dan soleh. Tapi dalam kehidupan sehari-hari masih demikian kondisinya. Ya ini gimana ya penjelasan dan supaya ini tepat sasaran ini? Begini ya, jadi perasaan saya juga perasaan semua orang seluruh dunia. Jika orang itu digerakkan oleh roja itu harapan kepada Allah, maka kita ini akan baik-baik saja. Dulu kita ditunggui Rasulullah SAW, itu tentu kita dalam kondisi terbaik. Sebagaimana hadis khairul qurun qarni, sebaik-baiknya generasi tentu yang saya tunggui, kata Nabi. Dan kemudian ada merosot, dan ini normal. Masa ditunggoni Nabi, podo ditunggoni Pak Imam, kan orang mungkin gitu. Masa ditunggoni Wali Songo, podo karo tunggoni Pak Arifin, kan orang mungkin. Makanya kandikan ini merosot ya saya senang saja. Masa ditunggoni Nabi, be ora podo wae kan. Tapi kita harus berpikir optimis begini. Nabi itu memang figur yang luar biasa. Kadang-kadang ngendikan ma min yaumin illa ba'dahu syarrun min. Tidak ada hari kecuali trennya lebih buruk. Tapi jangan kira Nabi hanya ngendikan begitu. Nabi juga sering menguji kita. Tuba liman amana bi walam yaroni. Cek bejane orang yang sebetulnya tidak menyaksikan saya langsung, tapi berusaha meniru saya. Ini kan luar biasa. Kita nggak dididik Nabi, nggak dididik sahabat, nggak dididik Wali Songo, mau dididik ustad. Kadang dididik modin, wis gelem sholat, yo madhep ngulon, yo patang rakaat nak duhur, itu sudah luar biasa. Jadi bahkan sebagian riwayat itu Nabi ngendikan sab amarat ketika ngendikan tuba liman amana bi walam yaron. Hebat betul orang yang iman kepada saya, sebetulnya dia tidak melihat saya. Bahkan Nabi pernah cerita, ini supaya sampean optimis. Asmane siapa? Pak siapa? Mukhtar ya? Ya Pak Mukhtar. Nabi itu pernah cerita begini Pak Arifin, siapa orang terbaik dari kalian yang paling iman? Terus kata sahabat, ya kita. Cara Jawa gini, bangkune kowe ora apik, wong roh aku tak didik aku. Ya ajarlah kamu baik, tak didik saya langsung. Ya malaikat yang di aras, kata Allah, wahai malaikatku, wajar dong kamu iman sama saya, wong kamu penjaga aras, tahu surga, tahu neraka. Akhirnya yang dipuji oleh Allah, oleh Rasulullah siapa? Orang yang surga ya tidak tahu percaya surga, neraka tidak tahu ya percaya neraka, apa saja percaya padahal tidak tahu. Ya kita ini. Jadi nanti kalau kita ketemu malaikat-malaikat penjaga neraka atau penjaga surga itu ya punya sisi yang kita keren. Malaikat kamu percaya dan neraka? Ya tahulah, saya penjaganya. Saya dulu gak tahu saja percaya. Saking imannya pada Rasulullah Muhammad SAW. Artinya kita juga punya sisi top. Wong ora roh kok iman itu kan luar biasa. Jadi ini supaya optimis ya. Jadi dulu Indonesia terkenal Buddha, Hindu, dan kita dulu minoritas. Lama-lama sekarang mayoritas, bukan sekedar mayoritas, bahkan memimpin. Rata-rata presiden, pejabat ya muslim. Ya trennya tetap naik. Kecil saya itu orang yang jilbaban, banyak keluarga kiai. Sekarang satu kampung hampir jilbaban semua. Ya kita berpikir optimis lah, jangan pesimis. Jadi kalau trennya ya enggak itu Pak. Dulu rata-rata pejabat kayaknya rapati sholat. Sekarang arah sholat itu ora keren ya. Ya saya kira demikian. Mari kita tutup dengan bacaan Al-Fatihah.